Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Mesintia dari Universitas Sanata Dharma. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan intoleransi dengan judul yang saya ambil yaitu kedamaian adalah sumber lingkungan sehat. Indonesia merupakan negara dengan tingkat keberagaman yang tinggi, di mana Indonesia ini terbentuk karena adanya keberagaman, baik itu keberagaman suku, ras, agama, maupun budaya dan adatnya. Dengan hal ini kita akan menemukan banyak perbedaan yang ada dengan orang sekitar kita. Sebagai seorang mahasiswi perantauan, tentu memberikan saya pengalaman banyak mengenai peristiwa-peristiwa kehidupan di Yogyakarta. Yogyakarta sendiri ini merupakan kota kecil yang terkenal dengan julukannya sebagai kota pelajar dan kota budaya. Hal ini memungkinkan banyak penduduk dari lain daerah berdatangan ke kota Jogja untuk menempuh pendidikannya. Penduduk Jogja ini tidak hanya warga lokal namun dari luar Jawa juga seperti Sumatera, terus ada Kalimantan, Sulawesi, dan ada daerah timur seperti Nusa Tenggara dan Papua. Saya kerap menjumpai teman-teman sekitar saya dengan ciri khas daerahnya masing-masing. Di sini akan banyak perbedaan yang kita temui, namun bagaimana semestinya kita itu menyikapi dan bagaimana kondisi ideal dari permasalahan tersebut. Intoleransi ini kerap saya jumpai di lingkungan sekitar kampus saya, terlebih kampus Sanata Dharma ini merupakan kampus yang terdiri dari banyak mahasiswa dari luar daerah. Intoleransi yang kerap terjadi itu yaitu intoleransi suku dan ras, di mana intoleransi suku dan ras di kota Yogyakarta ini merupakan isu serius yang perlu diatasi. Meskipun Yogyakarta sendiri ini dikenal sebagai kota budaya yang kaya akan keramahan penduduknya, namun seperti halnya di tempat lain terdapat beberapa insiden intoleransi yang mencerminkan ketidakmampuan masyarakat dalam menerima perbedaan suku dan ras. Salah satu contoh intoleransi yang terjadi di kota Yogyakarta adalah diskriminasi terhadap mahasiswa dan penduduk asal Papua. Beberapa kasus pelecehan verbal, diskriminasi, dan bahkan kekerasan fisik terhadap warga Papua ini terjadi di beberapa kawasan. Hal ini mencerminkan adanya sikap prasangka dan ketidakadilan terhadap warga Papua yang berdampak negatif pada kehidupan mereka di Yogyakarta. Hal ini juga merusak tatanan sosial yang seharusnya inklusif dan harmonis di kota Yogyakarta. Padahal kondisi ideal yang seharusnya ada adalah masyarakat yang saling toleransi, sikap saling menghargai, menghormati, saling menolong, hidup rukun dan gotong royong meskipun mungkin ada perbedaan yang tercipta. Hal ini juga sesuai dengan judul yang saya ambil yaitu kedamaian adalah sumber lingkungan sehat. Di mana lingkungan sehat yang saya maksudkan di sini adalah lingkungan yang positif karena adanya masyarakat yang saling rukun dalam hidup berdampingan sehingga hal ini akan menjadi sumber dari kedamaian. Dalam masyarakat yang toleran, perbedaan dianggap sebagai sumber kekayaan, bukan sebagai konflik atau permusuhan. Orang-orang belajar untuk saling melengkapi dan menghormati keberagaman budaya, tradisi, dan praktik agama. Ini akan menciptakan lingkungan yang inklusif di mana setiap individu ini akan merasa diakui dan dihargai. Nah, untuk mengatasi intoleransi ini sendiri, perlu dilakukan adanya upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait. Jadi jangan rugi untuk saling toleransi, karena toleransi ini sendiri mampu memberikan energi positif bagi sesamamu. Masyarakat yang toleran adalah mereka yang mampu menjadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan untuk menciptakan konflik ataupun permusuhan. Mari kita ciptakan generasi muda dengan sikap mengedepankan kedamaian bagi lingkungan sekitar kita. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.